Aduh Ci, mana ada sih zaman sekarang cewek yang mau diajak berjuang bersama. Masa iya nggak ada? Yang bener aja. Ada kali, lu belum nemu gitu. Standby. 3, 2, 1, action. Ya, aku mau buka ya dengan pertanyaan buat kamu. Huruf apa yang paling kedinginan? Huruf apa yang paling kedinginan? I. Bukan. I lo kecil terus sendirian gitu. Huruf B. Kenapa B? Karena di tengah-tengahnya AC. Hari ini kita akan ngomong tentang ternyata orang menikah itu perlu bincang-bincang kan, perlu obrolan kan. Iya. Dan ternyata obrolannya bukan tentang pesta pernikahan aja, tapi juga tentang banyak hal yang lain. Menurut kamu gimana? Iyalah. Jadi orang kalau pacaran, persiapan masuk ke dalam jenjang pernikahan itu harus memperhatikan percakapan yang mereka lakukan di antara mereka. Jadi harus obrolannya itu yang lebih serius gitu kan. Contohnya nih kalau menyiapkan pernikahan, salah satu pertanyaan yang harus dibahas di antara mereka berdua adalah pesta atau enggak pesta. To party or not to party. Ya kalau kita tahu kan bahwa sebenarnya kalau secara umum ya, sebuah pernikahan itu dimulai dengan adanya perayaan. Nah perayaan tentunya identik dengan pesta. Nah tadi aku sempat nge-research tuh sebenarnya umat manusia itu mulai pesta pernikahan itu tahun berapa sih? Tahun berapa dah? Ternyata nggak ada data-data atau historis yang jelas nih. Karena tentunya kalau kita ngelihat dari budaya-budaya orang barat mereka juga pesta. Dari budaya-budaya orang di Tionghoa sana itu mereka juga pesta, kita tahu tuh gede-gedean gitu ya. Orang-orang di Indonesia juga pesta. Jadi bisa disimpulkan bahwa semestinya ini adalah suatu sukacita. Karena kebanyakan orang tentu mau bahwa pesta pernikahan itu menjadi suatu alat bagaimana orang tua mau memamerkan bahwa anaknya sudah menikah, menjadi dewasa. Nah tentunya di dalam pernikahan itu tentunya ada orang yang pestanya kecil, ada yang pestanya besar kan. Nah itu tergantung juga dari strata sosial ekonomi mereka. Nah tahu nggak bahwa di Indonesia ini kan tempatnya keren-keren ya. Orang-orang yang kita ngomong yang duitnya banyak gitu ya. Mereka itu ada yang menikah di pelataran Candi Prambanan. Keren kan? Di-book semua gitu? gitu? Di-book semua. Ada orang yang menikah di pelataran Candi Borobudur bahkan. Itu lebih gede lagi dong? Lebih gede lagi. Menurut suatu data mengatakan bahwa ini adalah pesta terbesar di Indonesia. Oh wow. Dan ini dilakukan oleh Crazy Rich Surabaya. Oh. Keren ya. Nah kemudian ada juga orang-orang misalnya para artis yang atau mungkin orang-orang kaya lainnya mereka menikahnya bukan cuma di Bali di hotel-hotel aja. Tapi mereka menikahnya di Garuda Wisnu Kencana. Itu kan keren banget juga tempatnya. Nah atau juga kita nggak ketinggalan ada banyak artis-artis terkenal. Yang kemudian ketika mereka dari akad nikah sampai pesta pernikahan itu mereka sampai live streaming atau siaran langsung. Ada yang dari Disneyland ya? Oh iya, keren banget gitu ya. Dan juga tentunya kalau anak-anak pejabat sampai dengan Presiden Jokowi pun ketika ketiga daripada anak presiden ada berapa ya? Ya ada 3. Ada 3 kan? Nah ketika anak-anak presiden menikah pun dan itu menjadi satu kebanggaan bangsa ini, ya kan? Jadi sorotan publik. Betul, dan bayangkan kalau ketika ada orang-orang yang diundang datang ke pesta-pesta yang bergengsi dan keren-keren itu. Jadi sekali lagi karena memang dalam suatu pernikahan itu identik dengan menaikkan suatu gengsi. Prestige ya dari keluarga, apalagi keluarga orang-orang yang sangat kaya raya gitu ya. Dan juga menaikkan gengsi keluarga mereka dan juga orang-orang yang diundang pun juga merasa bergengsi banget kan. Nah, gitu. Iya. Jadi mutual ya feelingnya. Cuman seringkali menjadi sebuah beban juga nih buat pasangan yang hendak menikah ketika orang tuanya ingin pesta yang gede harus mengundang ribuan orang karena papanya mungkin katakan bisnismen yang handal, banyak partner-partner kerja, orang-orang yang kerja sama dia gitu kan dan juga anak buah gitu semua harus dihitung. Pada saat yang bersamaan ini anaknya sama calon mantunya sebenarnya ingin yang sederhana aja. Nah gitu pun bisa jadi masalah itu ya Daniel ya, bisa bikin stres gitu. Betul. Jadi
Kalau dalam hal yang seperti itu gimana? Makanya itu obrolan-obrolan sebelum menikah itu sangat penting sekali. Apakah pestanya mau besar atau sederhana? Atau bahkan mungkin ada satu kelompok orang-orang pada zaman ini yang menyebut dirinya anti mainstream. Anti mainstream? Yes, mereka memilih untuk tidak melakukan pesta pernikahan sekaligus, gitu ya. Jadi cuman pemberkatan nikah aja di gereja, tanda tangan catatan sipil, atau ke rumah ibadat lainnya, gitu. Betul. Nah, seperti mungkin, kita dong, anti mainstream kita dulu. kan juga pernah seperti itu dulu. Nah, alasannya sih banyak juga ya, tetapi tentunya salah satu alasan utama menurutku adalah ternyata adalah juga uang. Atau misalnya mereka either nggak punya uang, atau mungkin mereka merasa bahwa pesta pernikahan itu bukan sesuatu yang esensi, kudu atau wajib harus dijalankan gitu. Nah, kalau mungkin juga banyak masyarakat terinspirasi daripada film-film yang ada di Hollywood, di mana ada satu pasang laki-laki dan perempuan, kemudian mereka misalnya pergi ke rumah ibadah atau ke kantor catatan sipil, wedding registry atau ke Las Vegas gitu, dan kemudian mereka akhirnya dimabuk cinta dan memutuskan untuk menikah, dan itu pun tidak ada persiapan-persiapan yang matang gitu. Nah, namun apapun juga yang terjadi, makanya itu sebelum menikah ada alangkah baiknya untuk membicarakan nih. Kalau kita mau pesta, berapa gede pestanya? Kalau nggak pesta, apakah oke dengan orang tua kita? Apakah oke dengan segala sesuatunya? Nah, itu menjadi salah satu obrolan yang sangat penting banget. Gitu. Kalau nggak pesta, duitnya bisa dipakai untuk tamasya, misalnya honeymoon, gitu kan. Betul. Nah, atau buat ngisi rumah, gitu, masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa dipakai budgetnya itu. Tapi buat orang-orang yang memilih untuk berpesta, itu pun juga harus dipikir matang-matang gitu kan. Kenapa? Karena kan sky is the limit gitu loh. Di atas langit yang satu masih ada langit-langit layer lain gitu. Jadi kalau kita tidak pakai budgeting, itu nanti jadinya membengkak, itu pasti pengeluaran gitu kan. Jadi kita harus mengkerucutkan apa yang benar-benar penting untuk pasangan yang hendak melakukan pesta pernikahan ini. Ya, berarti gitu kalau kan? mereka memutuskan untuk menikah, nomor satu adalah mereka harus set dulu budgetnya berapa. Nah, juga nasihatnya adalah nomor dua, jangan sampai untuk meminjam uang untuk pesta pernikahan. Ada orang-orang yang sampai ngadain rumah gitu ya, pinjam uang di bank, atau lebih parah lagi kalau ke pinjol atau ke KTA, di mana itu bunganya mencekik sekali. Nah, karena ada juga orang-orang yang berpikir kan nanti dari hadiah-hadiahnya atau angpaunya kan nanti bisa impas atau malah cuan gitu ya, untung gitu. Lebih banyak pendapatannya daripada pengeluaran. Tapi kan belum tentu. Ini adalah gitu. Pemikiran yang salah sekali. Ya, jangan berharap bahwa duitmu akan balik atau bisa menghasilkan keuntungan dari pesta yang kau adakan gitu kan. Kalau misalkan itu terjadi ya puji Tuhan. Tapi kalau misalkan hal itu nggak terjadi, nah harus dipikirkan berarti keluarga baru yang sedang dibentuk ini begitu start udah langsung masuk dalam hutang. Nah, itu nanti kalau sampai ada hutang itu gimana cara menyelesaikannya, harus ada perhitungannya dan perencanaannya setelah matang. Makanya ini kita selesaikan ya. Jadi budgeting itu penting banget. Yang kedua, jangan sampai berhutang. Nomor tiga, mengenal atau mengetahui apa yang mereka mau. Karena tentunya mereka berpikir kan menikah cuma satu kali. Dan dengan adanya istilahnya faktor-faktor psikologis seperti ini, kadang-kadang mereka ditawarin beli cincin pun harus yang matanya berapa karat gitu kan ya. Atau kemudian pesta pun harus souvenirnya seperti ini gitu. Nah, namun demikian kita juga perlu tahu bahwa pada waktu pesta itu terjadi tentunya ada satu euforia. Nah, ketika pestanya selesai, orang-orang yang membawa cindramata kita atau souvenir kita mungkin aja di rumahnya jadi dalam tanda kutip nggak kepake atau seonggok sampah dan akhirnya akan dibuang juga. Nah, kita harus memikirkan itu juga. Jadi istilahnya kita tidak perlu untuk mencari segala sesuatu yang sempurna kecuali kalau memang uangnya tidak punya nomor seri. Ya, ada ya atau uang nggak pakai nomor seri. Itu kan idiom, berarti orangnya kaya banget gitu. Kantongnya tebal dan kantongnya dalam. Jadi tergantung daripada kemampuan mereka masing-masing. Tetapi kalau memang di dalam istilahnya budgetnya nggak mau lebih, ya maka sesuaikan aja dengan budgetnya. Kalaupun nanti akan lebih, ya dibatasin, jangan lewat dari misalnya plus minus 10%. Nah, itu akan menjadi bijak sekali. Tapi memang lebih enak kalau pesta itu duitnya udah ada ya. Oh iya dong, pasti. Kayak waktu kita awal menikah kita tidak pesta karena tidak ada budgetnya. Tapi waktu silver wedding anniversary, aku pikir itu lebih mudah buat kita memutuskan karena duitnya sudah ada, kita nabung 25 tahun gitu. Ya, enggak 25 tahun lah. Well anyway, untuk membuat budgeting tentunya ada beberapa pos-pos yang tidak bisa dihilangkan. Misalnya baju manten itu kan harus. Ya kan? Sewa lah.
Nggak harus beli tapi sewa. Iya, jadi sewa pun itu ada range harga juga kan. Betul. Kalau sewa baru atau custom made gitu. Jadi dibikin khusus untuk tubuh kamu, tapi itu nanti baju bukan jadi hak milik kamu, dibalikin ke Kamu pengguna pertama. Iya, gitu kan. Itu harganya lebih mahal karena desainnya semua sesuai dengan bentuk tubuh kamu. Tapi ada yang bajunya emang udah ada gitu. Jadi nanti akan dipermak sesuai dengan tubuh kita. Itu pun nggak bisa sempurna, tapi lebih murah. Jadi ada pilihannya seperti itu. Terus kalau buat yang cowok, jasnya. Kalau cowok jarang ya ada. Sewa, nggak ada juga jas? persewaan dari juga jas ya? cowok pasti juga ada. Jadi, apalagi kita tinggal kalau misalnya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, kemungkinan besar pasti ada. Jadi mau beli atau sewa. Yes. Terus kalau beli pun mau tailor yang pinggiran atau yang prime banget kan gitu. Jadi pasti. pilihannya tuh banyak gitu. Terus yang nggak boleh ditiadakan lagi adalah tempat pesta, itu harus ditentukan. Karena dari tempat pesta itu dengan makanannya itu akan makan kira-kira berapa? 80% of the budget? Ya mungkin aja, tergantung dari makanan macam apa yang mau disajikan juga. Ya gitu kan. Terus kue tarnya mau kecil apa gede, berapa tier, berapa susun kan gitu. Nah itu semakin gede, semakin tinggi, semakin mahal gitu pasti. kan. Terus apalagi bunga untuk dekornya ya kan, mau bunga asli atau bunga plastik gitu-gitu. Jadi entertainmentnya, MC-nya, ya kan, dan hal-hal ini yang kemudian harus dipikirkan dengan masak. Memang sangat bijak sekali kalau memang tidak istilahnya melebihi budget yang ada, karena sekali lagi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan juga firman Tuhan selalu mengatakan dan mengajarkan kepada kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu gitu ya. Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang kemudian akhirnya terjebak dengan hutang piutang tadi itu. Nah ini satu obrolan yang sangat penting bagi orang-orang yang mau menikah, supaya mereka tahu dan tidak menjadi beban, dan kemudian menjadi satu koridor yang cukup sehat untuk dibicarakan di antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan juga dengan keluarga besar mereka. Itu. Nah, kalaupun misalnya duitnya nggak cukup, berarti apakah ditunda dulu tahun depan berarti supaya ada waktu lagi untuk nabung gitu kan? Bisa seperti itu, atau ada hal-hal yang dikurangin. Nah, atau mau kompromi, yang ini nggak usah deh, yang ini nggak usah gitu, yang ini yang cari yang lebih terjangkau harganya aja. Percayalah gitu kan. bahwa kita harus tega nih untuk memotong budget gitu ya. Apalagi memang kalau memang tidak memungkinkan untuk hal itu dilakukan, ada orang-orang yang mengatakan istilahnya gengsi nih. Kalau nanti dinilai orang, kita orang yang nggak punya bagaimana. Jadi istilahnya jangan sampai kita kemakan hanya cuma demi gengsi. Karena gengsi itu akan membawa bencana keuangan di dalam kehidupan pernikahan orang itu nantinya. Karena sebenarnya pesta pernikahan itu juga tidak menentukan kebahagiaan rumah tangga yang akan dibentuk. Yes. Tidak menjamin kalau pestanya besar, mewah, itu nanti rumah tangga yang dibentuk akan bahagia dan langgeng. Karena banyak juga itu contohnya ya, artis-artis yang pesta pernikahannya miliaran ya kan, lalu nggak lama cerai gitu. Betul. Kalau yang kayak gitu kan juga akhirnya rasanya rugi gitu kan, keluar uang banyak, terus habis itu nggak langgeng pernikahannya gitu. Gimana menurut kamu, Dan? Menurut aku setuju banget. Tapi ada juga loh cewek-cewek yang punya pandangan gini, harus pesta dong, enak aja. Kalau enggak kan dia nggak memberikan sesuatu, maksudnya itu gitu loh. Makanya untuk itu. meminang Kan istrinya. Setiap gitu. orang punya pandangan yang sama, dan memang pesta tidak menjamin kebahagiaan, tetapi sebaliknya tidak pesta pun tidak menjamin kebahagiaan. Iya ya sama. memang, iya. Ya kan, jadi istilahnya tergantung daripada cara pandang masing-masing. Tapi aku pernah dengar, maksudnya cewek-cewek yang bilang, at least ya kalau pestanya gede miliaran gitu, kalau mau dicerai kan dia mikir dulu gitu. Ya itu salah, cara berpikir yang juga salah gitu ya. Habis uang banyak maksudnya. Ya, ada tuh orang-orang yang istilahnya cuma kemakan emosi setelah pesta, habis ratusan juta atau habis miliaran, kemudian selama 2-3 bulan setelah itu akhirnya mereka pun harus kandas dalam perceraian. Nah makanya itu. Nah itu artinya bahwa di dalam kehidupan persiapan pernikahan mereka nggak kuat gitu. Ya. Nah obrolan apa lagi nih? Ya itu salah satunya adalah perjanjian pranikah. Sebentar, mau tanya dulu, telur apa yang paling sangar? Aduh, telur emas? Bukan. Mikir dong, teman, telur apa yang paling sangar? Sangar, kenapa dia sangar? Mau tahu jawabannya? Iya. Telur asin. Karena pakai tato. Apaan sih, Dan? Telur asin tuh ada capnya, ada tatonya. Apakah
semua telur asin ada Iya capnya? dong, ada capnya. Sangar makanya. Ih, beberapa telur asin nggak ada capnya. Nggak loh, mungkin, Dan. coba Nggak nanti lihat. ada, Dan. Coba dilihat. Ada yang capnya tuh di plastiknya, tahu nggak sih? Itu kan sangar Dia pokoknya. masih Berarti dibungkus itu, sama itu. berarti itu Masih tatonya dibungkus sama- temporary. Masih dibungkus sama jerami-jerami gitu. Tatonya temporary itu. Wah, Berikutnya. nyambung. Ayo. Oke, apakah perlu sih punya perjanjian pranikah? Nah ini debat ya. Debat sekali, ada pihak-pihak yang mengatakan, oh jangan dong. Karena apalagi kita sebagai orang Kristen mengatakan 2 menjadi 1, termasuk dalam pernikahan. Termasuk dalam keuangan. Yes, termasuk Keuangannya dalam, harus jadi, 2 menjadi betul, 1. Pernikahan itu menghasilkan keuangan menjadi 1. Ya, tetapi ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa oh itu perlu banget untuk saling melindungi. Jadi tergantung dari siapa yang ngomong nih. Siapa yang ngomong dan dalam konteks apa. Nah kita tahu bahwa ada orang-orang yang sangat precaution banget. Ya, jadi dalam arti gini, orang-orang yang menikah seperti kita nih ya, dan kemudian kita nggak bisa harta. Berarti keuangan kita menjadi 1. Keuntungannya berarti kamu tahu apa yang aku punya, dan keuntungannya adalah kita bayar pajaknya itu dibebankan hanya dari NPWP suami yang dilihat, gitu. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk membayar pajaknya itu lebih murah. Oh gitu. Ada istilahnya kompensasi yang diberikan oleh negara atas kamu sebagai ibu rumah tangga yang bekerja, apalagi di perusahaan yang sama atau organisasi yang sama. Nah tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang pisah harta berarti suaminya punya NPWP, Istrinya istrinya juga punya NPWP yang terpisah. Nah berarti suaminya kena bracket tax atau Minimum pajak itu. progresif itu dengan kadar yang sama, istrinya juga kena tax progresif bracketnya yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya si suami kena 30% dan ternyata penghasilan istrinya juga sangat gede, berarti dia akan kena tax 30% juga. Nah, tetapi keuntungannya adalah apabila salah satu mengalami kebangkrutan dan kemudian sampai hartanya disita oleh negara atau disita oleh bank, maka salah satunya suaminya atau misalnya suami yang kena sita nih, maka harta istrinya yang tercatat atas nama istrinya itu tidak bisa diganggu gugat oleh pengadilan karena dilindungi, karena dari awal sudah dinyatakan bahwa hartanya terpisah. Ini yang terjadi. Nah dari sanalah kemudian muncullah satu perdebatan apakah pisah harta ini boleh atau nggak boleh. Jadi menurut opini aku nih ya, tergantung dari kebutuhannya apa gitu. Dan kalau kamu memang punya kebutuhan-kebutuhan yang sangat besar, karena kalau apabila kita ngomong dengan keluarga konglomerat misalnya, termasuk mereka juga mau melindungi diri mereka. Kalau calon menantunya itu misalnya gold digger gimana? Gitu. Bagaimana nanti misalnya tidak sampai anaknya diporotin. Nah tergantung juga dari sana cara pandangnya. Kalau yang dalam kasus konglomerat itu juga mereka mau melindungi aset keluarga masing-masing mungkin Betul, ya gitu. Supaya nggak rancu gitu ya. Tapi kalau menurut aku ya berbahagialah orang-orang yang tidak terlalu banyak hartanya mungkin. Karena kalau harta aja nggak banyak, apalah yang mau dipisah hartanya gitu. Ya cuman kan istilahnya nggak bisa berpikir seperti itu. Kan istilahnya bagi orang-orang yang mempunyai strata ekonomi kelas atas, kan mereka misalnya lahir pun juga sudah seperti itu dan mereka wajib dong. Mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi apa yang mereka punya dari Tuhan. Kalau aku mungkin termasuk yang lebih konservatif ya, gitu cara pandangku. Karena kayak orang-orang yang pisah harta itu, maksudnya punya perjanjian pisah harta itu karena mereka mau menghindari kalau seandainya nanti di kemudian hari bisnis suaminya susah, lalu nanti supaya istrinya biar tetap aman gitu kan. Jadi cari aman gitu. Tapi kalau menurut aku justru itu membuat segregasi gitu nggak sih? Kayak sering banget orang yang bilang your money is my money is my money loh kan gitu ya kan. Jadi akhirnya kayak ada my money and your money gitu kan. Jadi membuat kehidupan pernikahan itu jadi lebih rawan gitu atas konflik yang akan terjadi karena masuknya aja udah dibagi-bagi seperti itu. Itu kalau menurut aku ya secara pribadi. Tapi Alkitab kan juga bilang harusnya itu 2 menjadi 1. Nah, karena menurut aku juga kalau misalkan bisnis suami naik, kalau suami lagi jaya, kalau suami lagi senang, ya istri ikut menikmati kesenangan itu kan. Wajar ikutan naik kan gitu. Tapi kalau bisnis suami lagi down, kalau suami lagi bangkrut sekalipun, ya istri harus siap dong untuk hidup susah bareng-bareng sama suaminya. Masa cuma mau menyelamatkan dirinya sendiri, kalau itu
cara pandangku gitu. Ya, makanya Jadi setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. susah senang kita jalani bersama-sama, because at the end of the day it's not about the money tapi about the relationship that you have one towards another. Daripada lu bikin perjanjian pranikah pisah harta terus setiap hari meskipun tidur seranjang berdua selalu punya prasangka buruk terhadap pasangannya. Aku nggak tahu loh keuangan dia tuh dipakai untuk apa. Ya. Ya kan? Selalu punya prasangka buruk. Kalau aku sih mendingan enggak. Kalau aku. Makanya tergantung. Ada orang-orang juga yang kemungkinan di luar sana, ada yang memiliki rasa trust percaya dan malah mungkin satu dengan yang lain sepakat, nggak apa-apa kita pisah harta aja. Nah itu cuman sebagai satu tameng, sama seperti sebagai satu pagar dalam rumah tangga mereka secara keuangan, kan kita tidak tahu konteksnya apa. Maka menurutku juga kita juga harus berhati-hati untuk menilai mereka, dan mereka pun yang mau mengambil keputusan untuk pisah harta pun juga harus tahu. Karena apabila ini kan salah satu yang dilindungi adalah kalau terjadi perceraian, maka harta itu tidak lagi bisa dibagi langsung menjadi 50-50, 50-50 gitu. Tetapi hartamu, hartaku. But again, yes. kamu masuk ke dalam sebuah pernikahan sudah memikirkan Betul. kalau seandainya nanti cerai, Nah, makanya. maka harta kita masing-masing aman. Itu kalau aku Betul. lebih baik nggak usah masuk dalam pernikahan itu. Depends. If it were me, Yes. karena itu artinya aku tidak mempercayai pasanganku atau Yeah. pasanganku tidak mempercayai aku. Mendingan kita pacaran lebih lama lagi sampai kita bisa ketemu mutual trust-nya. Ya, memang Gitu. betul. Ada orang-orang yang sangat terpandang dan mereka menganut sistem paham keuangan bersama. Tetapi lagi-lagi ada juga orang yang memiliki cara pandang bahwa keuangan kita harus dilindungi dari awal. Dan istilahnya memang dalam Alkitab pun tidak ada istilahnya it's not literal bahwa yang satu benar yang satu salah gitu loh. Tetapi kalau memang mereka di dalamnya ternyata mereka sangat solid, ya so be it. Karena mereka memang mempunyai cara ideologi pandang demikian. Oh, maksud kamu ini hanya sebagai fasadnya saja, Sebagai satu pelindungan terlihat aja. sebagai pisah harta, tapi di dalamnya, dalamnya diolah bersama-sama. iya dong, kan Jadi masalah. istrinya tahu uang suaminya, Betul. suaminya tahu uang istrinya. Ya kalau seperti Yes. itu mungkin nggak apa-apa ya. Makanya Ini itu. sebagai perlindungan hukumnya, Betul. istilahnya itu gitulah. Makanya ya. itu tergantung dari cara pandang setiap pernikahan. Kita harus melihat konteksnya dulu tanpa harus kita lompat di dalam suatu konklusi yang ada. Karena itu tentunya setiap orang pada waktu mereka harus mengambil keputusan, mereka harus tahu bahwa ada plusnya, ada minusnya. Dua-dua harus terbuka lebar. Ini menjadi obrolan sebelum mereka pernikahan dilaksanakan. And it's not for Yes, us it's not for us to judge. decide for them, Betul, ya kan? karena itu bukan Mereka kehidupan kita. Nanti kalian harus mengambil Yes. keputusan kalian masing-masing Betul, sendiri-sendiri. betul. Tetapi gitu. kalau misalnya memang dirasa enggak deh, pokoknya aku maunya cuman menjadi satu, ya sudah. Berarti nggak usah even berpikir tentang pisah harta, gitu. Nah, ini yang terakhir pertanyaan buat kamu. Hewan apa yang kalau diinjek nggak marah? Aduh, hewan mati. Enggak dong. Kalau hewan mati kan nggak punya perasaan. Lah iya makanya nggak marah. Ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Tapi bukan hewan mati jawabannya. Nggak tahu. Nggak tahu, mikir dong. Karpet ya, yang bulunya Bukan. sudah dijadiin karpet. Bukan. Mau tahu? Apa? Kera. Keramik. Iya. Pinter. Ah, iya. Nah, oke. Jadi obrolan-obrolan pernikahan ini memang wajib dilakukan ya sebelum pernikahan, karena nanti ketika mereka masuk dalam pernikahan, maka mereka akan lebih luas gitu, lebih lugas. Masih seputar uang, Daniel. Yes. Bagaimana kalau masuk ke dalam suatu pernikahan ternyata pasangan kita itu punya hutang sebelum menikah? Siapa yang akan menyelesaikan hutang itu? Lagi-lagi ini opini pribadi ya. Kalau menurut aku, kalau memang sudah menikah dan salah satunya membawa hutang, nomor satu pertanyaannya, apakah dia terbuka dari awal? Oke, ini penting banget, keterbukaan awal daripada pemulihan. Nah, jadi ketika satu pasang ini mau masuk dalam pernikahan dan misalnya omong aja yang suami, ternyata dia bilang, aku punya hutang loh ini, dan hutangku ini udah cukup lama, sebesar misalnya 1 miliar misalnya gitu. Waduh. Ya, berarti ini kan cukup besar. Nah, si istrinya, calon istrinya wajib tahu. Sehingga nantinya mereka bisa berdoa bersama-sama untuk membantu supaya minta hikmat dari Tuhan supaya hutang mereka ini, hutang si suami ini bisa dipulihkan. Karena ketika seorang suami menanggung hutang yang sangat besar dan istrinya tidak tahu, berarti ini bahaya besar dong. Karena nanti akan ada sebagian besar daripada penghasilan yang dia
ciptakan atau dia dapatkan itu tidak bisa diberikan kepada istri atau tidak bisa diketahui oleh istri, harus dibayarkan ke sana. Offsettingnya itu akan susah banget gitu. Nah ketika tahu, maka kemudian bagaimana calon istrinya menanggapi ini. Ini dapat juga menjadi satu ujian daripada satu relationship itu. Nah apabila tadi itu hubungannya, apabila mereka memang berdua memutuskan kalau keuangannya tidak bisa harta, maka sebaiknya ya dua-dua harus belajar untuk berdoa bersama-sama dan menanggungnya bersama-sama. Tetapi kalau memang dari awal sudah diketahui dan kemudian ternyata suaminya berkata, resikoku gede sekali. Tetapi kalau kamu masih mau menikahi aku, kamu masih mencintai aku, mungkin aku sarankan lebih baik kita pisah harta. Dan kalau memang istrinya sepakat dan dilakukan, berarti ya otomatis secara di atas kertas suaminya bertanggung jawab sendirian. Nah tetapi walaupun demikian tetap aja aku sarankan bahwa istrinya atau calon istrinya wajib tahu dulu. Sehingga ketika nanti dalam mengelola, mengejar penyelesaian hutang itu, dia dapat membantu memikirkan. Menurut kamu gimana? Ya iya sih benar juga ya. Tapi ya susah senang ditanggung bersama-sama, artinya kalau pasangan kita punya hutang, ketika kita menikah itu menjadi hutang kita juga. Betul. Menjadi beban kita juga, bukannya gitu ya. Betul. Ya jadi kan dipikirkan bersama-sama, jadi dilunasi bersama-sama. Kalau aku mungkin percayanya gitu. Nah, sangat penting sekali masing-masing ya, karena sayangnya itu tidak banyak pernikahan-pernikahan atau calon pasangan-pasangan itu yang memulai pernikahannya dengan keterbukaan. Nah, bayangkan betapa kagetnya ketika seorang istri, ini konotasinya demikian, ketika seorang istri yang baru menikah 1 bulan, dia ternyata mendapati bahwa utang suaminya udah 2 tahun 1 miliar ini nggak terbayar dan menjadi bad debt, hutang yang istilahnya sudah masuk dalam istilahnya daftar tagih, istilahnya udah gagal bayar gitu, default. Nah itu kan menakutkan sekali. Atau mungkin lebih gede lagi, kalau hutangnya 10 miliar bagaimana? Kalau hutangnya 100 miliar bagaimana? Nah makanya sangat penting sekali mungkin dari pasangan-pasangan yang akan menikah, marilah kalian belajar terbuka dan kemudian miliki kesadaran untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada calon pasanganmu, liability-mu apa, hutang-hutangmu ini apa aja, tanggung jawabmu apa aja. Termasuk di dalam, aku mempunyai kesadaran untuk membiayai orang tuaku, membiayai adikku yang kuliah nih. Ada 2 yang belum lulus SMA dan dua-dua ini goalnya adalah aku pengen mereka bisa lulus kuliah, dapat gelar S1, dapat gelar S2 atau sekolah D3 atau apapun juga, sehingga nanti ketika masuk dalam fase pernikahan ini mereka akan masuk dengan satu readiness yang lebih baik di dalam menghadapi keuangan ini. Enaknya juga kalau sudah diobrolin dari awal, terus istrinya juga pasti punya dong, kan nggak mungkin istri juga nggak punya keinginan atau harapan bisa support orang tuanya atau support adik-adiknya. Dengan cara yang sama, takaran yang dipakai untuk membantu anggota keluarga suami juga harus dipakai untuk membantu anggota keluarga istri, plus hutang-hutang mereka yang akan diselesaikan dalam kurun waktu tertentu itu. Nah itu menjadi beban bersama. Itu menurut aku sih lebih asik lebih gitu. Sehat, lebih sehat. Jadi karena kita kayak berjuang bersama gitu loh. Karena kalau enggak, misalnya suaminya yang hutangnya banyak itu, nanti suaminya akan merasa aku nih berjuang sendirian, kamu tuh gak ngerti rasanya jadi aku. Nah kan gitu. Betul. Karena kita tahu bahwa kehidupan pernikahan itu bukan cuma untuk 1 tahun atau 5 tahun kemudian pisah, tetapi untuk seumur hidup sampai maut memisahkan kedua pasangan itu, ya kedua orang dalam pernikahan itu. Dan aku rasa keuangan itu sangat pelik sekali, karena di dalam sebuah pernikahan kadang-kadang kita juga nggak bisa naif ya. Gagal atau berhasilnya sebuah pernikahan juga ditentukan dari kondisi keuangannya. Ada begitu banyak pernikahan-pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena salah satu atau kedua daripada orang itu, suami istri, gagal dalam mengelola keuangan dengan baik. Mereka nggak bijak. Jadi istilahnya di dalam episode ini kita juga mau supaya setiap pasangan kehidupan mereka belajar untuk melek secara keuangan. Sehingga ketika melek secara keuangan mereka tahu, mereka meminimalisasi rasa kaget-kaget untuk bagaimana menyelesaikan hutang-hutang yang ada atau tanggung jawab keuangan yang ada. Ya, termasuk di dalamnya kalau jadi yang pihak cewek nih, pihak istrinya, calon istri ya kan. Jangan berharap masuk ke dalam pernikahan itu terus nanti wah gue bakal enak nih hidup gue sebentar lagi, udah ada yang nanggung kehidupanku gitu kan ya. Jangan berpikir untuk hidupmu itu ditanggung sama suamimu, karena kalau kayak gitu artinya engkau cuma nambah-nambahin beban suami doang gitu loh. Tapi
berpikirlah untuk berjuang bersama-sama kayak motonya Love Revolution ini kan, slogannya gitu. Karena cinta perlu perjuangan. Jadi berjuang bersama, guys. Aku tuh sering banget akhir-akhir ini denger gitu ya dari cowok-cowok yang masih single gitu. Aduh Ci, mana ada sih zaman sekarang cewek yang mau diajak berjuang bersama. Masa iya nggak ada? Yang bener aja. Ada kali, lu belum nemu gitu. Pasti ada, cuman belum ketemu. Makanya tuh perlu menemukan calon pasangan hidup yang sangat kompeten dan kompatibel, serta ada cinta di dalamnya. Oke, kita selesai hari ini? Selesai. Oke, Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.